Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Walaupun di tengah minggu yang padat, tapi saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada untuk kita. Dan anugerahnya selalu baru setiap hari. Mari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk mengangkat pujian Allah Roh Kudus. Selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Celikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. kita angkat lagu pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh kita katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Celikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. ya Bapak Ibu Jemaat sekalian, Allah itu begitu baik bagi kita.
Dia sangat mengasihi kita manusia yang berdosa. Dan karena begitu besar kasih karunia-Nya, Ia mau memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia menyelamatkan kita. Yang nanti kita akan peringati sebentar lagi dalam Hari Raya Natal. Ia datang bukan dalam kekuatan dan kemegahan Dia. Tapi Ia datang mengambil rupa sama seperti kita manusia berdosa. Dan sebagai respon atas kasih karunia yang begitu besar, sudah seharusnya kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang mulia. Seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 1 yang mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan salah satu bentuk respon kita mempersembahkan hidup kita ialah dengan kerinduan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kerinduan kita untuk bersekutu dalam hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya mengajak kita semua untuk mengangkat pujian Hanya Dekat Padamu. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita lagu pujian dari awal dengan lebih sungguh-sungguh. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Pada hambanya saya persilahkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kali kami datang kepadamu,
kami boleh menyelami isi hati Tuhan, kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh rindu Tuhan, Kau bersama-sama dengan kami dalam setiap saat, dalam setiap waktu, dalam perjalanan kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, siapkan hati kami. Pada waktu kami membaca, merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, supaya malam hari ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita membuka Injil Markus pasal yang ke-12. Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44. Judulnya persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tahun 1999 saya pelayanan di Jakarta. Setelah beberapa tahun pelayan di Jakarta, saya di dalam hati masih merasa berhutang Injil di Kalimantan Barat. Kenapa saya merasa berhutang Injil? Karena di sanalah saya percaya dan bertumbuh secara rohani. Dan saya juga pernah pelayanan di sana selama beberapa tahun sebelum datang ke Jakarta. Saudara, dalam suatu ketika Roh Kudus mengingatkan kepada saya akan kebutuhan-kebutuhan pelayanan di sana. Dan ditunjukkan bahwa ada sebuah tempat yang saya tahu bahwa tempat itu sebuah rumah yang dipinjam bertahun-tahun, itu dipakai untuk persekutuan, untuk kebaktian anak-anak sekolah minggu. Kemudian Tuhan memberikan sebuah gerakan dalam hati supaya saya mempersembahkan sebidang tanah di pinggir jalan, dan Tuhan katakan tempat itu cocok untuk dibangun sebuah gereja. Ketika ada gerakan yang sedemikian kuat, saya berdoa dan kemudian bersama semu kami memutuskan untuk memberikan persembahan sebidang tanah dengan perjanjian itu dibangun sebuah gereja. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apa itu persembahan? Mengapa kita memberi persembahan dan bagaimana Tuhan melihat dan menilai sebuah persembahan? Dikatakan pada suatu kali Tuhan Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Saudara, ini merupakan kotak persembahan yang ditaruh di dalam bait Allah. Kemudian untuk orang-orang bisa memasukkan uangnya untuk menjalankan amal dan ibadahnya kepada Tuhan. Karena ibadah dan persembahan itu adalah hal yang tidak terpisahkan. Kalau Allah dimuliakan dengan pujian, dengan penyembahan kita, pastikan bahwa Allah juga dimuliakan dengan persembahan kita, pemberian kita. Karena ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan.
Di tengah kesibukan Yesus mengajarkan dan berkhotbah, Yesus masih meluangkan waktu untuk memperhatikan bagaimana orang banyak ini, sikap orang-orang ini ketika mereka memberikan persembahan, ketika mereka memasukkan uangnya ke dalam kotak sumbangan itu. Saudara, dipastikan bahwa orang-orang kaya akan memberi dalam jumlah yang sangat besar. Mereka akan memasukkan banyak sekali jumlahnya ke dalam kotak persembahan itu. Mungkin orang yang ekonominya sedang-sedang akan memasukkan lebih sedikit. Tetapi dikatakan ada seorang janda miskin, dia juga datang menghampiri kotak persembahan itu, kemudian memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit ke dalam kotak itu. Saudara, ada beragam sikap dan perilaku dalam hal memberikan persembahan kepada Allah. Di tengah kesibukan melayani, sekarang bertanya, mengapa Tuhan Yesus lalu dia duduk, lalu dia menghadap kotak persembahan dan memperhatikan bagaimana sikap dan perilaku orang memasukkan uangnya ke dalam peti itu. Saudara, kita ingat waktu khotbah di atas bukit, di Matius pasal 5 sampai pasal 7, Yesus juga memperhatikan sikap orang, bagaimana mereka berdoa, bagaimana ketika mereka berpuasa. Yesus mengajarkan mereka harus bagaimana berdoa, harus bagaimana bersikap ketika berpuasa. Yesus juga memperhatikan sikap orang ketika mengumpulkan hartanya, dan bagaimana memberikan sedekah pada waktu itu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Yesus meluangkan waktunya memperhatikan sikap orang memberikan persembahan? Yang pertama, saudara, Tuhan ingin mengetahui perilaku dan sikap hati pada waktu memberi. Karena perilaku dan sikap itu adalah hal yang sangat penting di hadapan Allah. Bagaimana orang memberi, bagaimana orang bersikap ketika memasukkan uangnya ke dalam peti persembahan itu. Apakah orang itu hitung-hitungan? Apakah orang itu merasa berat hati untuk memberi? Atau apakah orang itu menahan sebagian yang seharusnya diberikan kepada Allah? Atau orang itu ketika dia memberi tapi dengan sedih hati? Atau sebaliknya, orang itu memberi dengan segenap hati, memberi dengan sungguh-sungguh, dan memberi dengan sukacita. Itu yang Tuhan perhatikan, sikap orang-orang yang mendekati peti persembahan itu. Tuhan menilai, Tuhan melihat sikap hati dan perilaku kita ketika kita memberikan persembahan, ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan ternyata sangat concern, sangat peduli akan sikap kita di dalam memberi. Paulus 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi menurut kerelaannya, jangan dengan sedih hati, jangan dengan paksaan, ya. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, motivasi dan sikap hati memberi menjadi hal utama yang Tuhan perhatikan. Kemudian Tuhan akan menentukan sebuah nilai dan kualitas persembahan berdasarkan nilai-nilai di mata Allah. 2 Korintus 9 ayat 8 mengatakan, dan Allah sanggup limpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan
di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ternyata dalam memberi, saudara, Allah melimpahkan segala kasih karunia kepada orang-orang yang memberi. Dan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah, yang memberi dengan sukacita. Kemudian kedua, saudara, Tuhan menghendaki sebuah pemberian yang sungguh-sungguh. Sebuah pemberian yang sungguh-sungguh adalah sebuah persembahan yang telah disiapkan, yang telah ditentukan nilainya, yang telah disiapkan dengan sebaiknya dan dianggap layak sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, mengapa Tuhan kemudian memanggil murid-muridnya dan memberitahukan mereka akan persembahan orang-orang kaya dan juga persembahan seorang janda miskin? Saudara, apa maksud Tuhan setelah orang menjalankan persembahan, lalu dia memanggil murid-muridnya, lalu dia mengemukakan akan persembahan orang banyak? Saudara, seolah-olah ada sebuah kesan membandingkan orang-orang yang memberikan persembahan. Yang ini memberikan dalam jumlah yang banyak, ini dalam jumlah yang sedang, ini dalam jumlah yang sedikit sekali. Saudara, namun menarik sekali, perbandingan yang Yesus kemukakan kepada murid-muridnya adalah bukan dalam hal kuantitas, dalam jumlah uang yang dimasukkan ke dalam peti itu. Tetapi yang dibandingkan adalah kualitas persembahan. Bahwa persembahan janda miskin itu lebih banyak dari semua orang. Karena kualitasnya ini yang dilihat oleh Tuhan, dianggap layak, sesuai, dan ini yang cukup bermutu di hadapan Allah. Tuhan katakan sebab orang kaya semua memberi dengan kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Ternyata pemberian daripada janda miskin itu, sekalipun secara jumlah hanya 2 peser 1 duit, tetapi di mata Allah dianggap sebagai persembahan yang berkualitas, persembahan yang layak, persembahan yang bermutu, karena dia memberi dari seluruh nafkahnya. Artinya seluruh yang dia miliki, dia berikan kepada Allah. Dan Allah melihatnya sebagai persembahan yang berkualitas. Yang terakhir, saudara, Tuhan ingin murid-murid tidak salah menilai orang-orang yang memberikan persembahan. Saudara, murid-murid yang tidak memahami sebuah kualitas persembahan, berpotensi mereka salah menilai akan orang-orang yang memasukkan uang yang banyak di dalam peti itu. Ada kemungkinan murid-murid mereka begitu memperhatikan juga. Matanya mungkin berubah dari warna yang putih menjadi warna yang hijau. Atau dalam hati mereka merasa terkagum-kagum ketika melihat orang memasukkan uang dalam peti itu dalam jumlah yang banyak sekali. Mereka terkagum-kagum saat melihat mereka memasukkan uang yang banyak. Tetapi janda yang miskin hanya memberikan 2 peser 1 duit. Murid-murid mungkin seketika dalam hati langsung memberikan pujian, puji Tuhan. Karena orang ini memberi dalam jumlah yang besar. Dan juga memuji-muji orang kaya ini karena memberi dalam jumlah yang banyak. Saudara, potensi itu bisa saja terjadi karena kesalahan di dalam menilai sebuah persembahan. Saudara, pada waktu saya pelayanan di Gereja Kalbar, setiap akhir tahun ada sebuah kebaktian
namanya kebaktian pengucapan syukur, Kan En Hui. Itu setiap tahun menjelang akhir tahun, jemaat seluruh berkumpul dan ada satu kebaktian semacam itu. Jadi jemaat yang datang di tengah kebaktian itu ada satu momen mereka untuk maju ke depan untuk mengucap syukur. Karena Tuhan telah memelihara mereka dari awal sampai penghujung tahun dan dengan berkecukupan. Salah satu ungkapan syukurnya adalah di dalam bentuk persembahan berupa uang. Dan mereka satu persatu maju ke depan dan memasukkan persembahan mereka di dalam peti yang sudah disediakan di depan mimbar. Ada yang memberi dalam jumlah yang sedikit. Ada yang memberi dalam jumlah yang sedang, memasukkan di dalam kotak persembahan. Tetapi ada yang memberi dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam sebuah amplop tebal sekali. Kemudian waktu mau memasukkan ke dalam kotak persembahan itu uang itu harus didorong sedemikian rupa baru bisa masuk ke dalam peti itu dan dilihat oleh banyak orang. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, barangkali Yesus juga melihat gelagat daripada muridnya yang sudah mulai melenceng, sudah mulai keliru. Sehingga Yesus segera memanggil mereka, segera berkomentar bahwa nilai persembahan di mata Tuhan yang terbaik bukan orang-orang kaya yang memberikan dalam jumlah besar, yang dilihat orang, yang dipuji orang, tetapi janda miskin yang memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, persembahan adalah bagian daripada ibadah kita yang tidak terpisahkan. Setiap persembahan saudara akan sangat bernilai dan berkualitas apabila kita memahami bagaimana cara dan layaknya memberi sebuah persembahan kepada Tuhan. Dan itu dilihat, dinilai oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Tetapi persembahan kita yang kita siapkan, yang kita berikan adalah sebuah persembahan yang kita pastikan, sebuah persembahan yang berkualitas, sebuah persembahan yang layak, sebuah persembahan yang menyenangkan hati Allah, seperti yang dilakukan oleh janda miskin ini. Dan dia memberi daripada seluruh nafkahnya. Kiranya Tuhan menolong kita, membuka hati pikiran kita setiap kali kita memberi diri, memberikan persembahan kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu. Kalau Tuhan di tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan. Tuhan tahu dan Tuhan menilai dalam setiap pemberian, setiap persembahan yang dipersembahkan kepada Allah. Tuhan biarlah ini juga membuka hati pikiran kami. Untuk setiap kami datang kepada Allah, kami memberi diri, kami memberikan persembahan, kami memberi yang terbaik, yang layak, persembahan yang bermutu, yang berkenan di hati Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Tolong kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, supaya kami boleh memberikan persembahan yang terbaik, yang sungguh-sungguh yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan sama-sama masuk di dalam pokok-pokok doa. Dan sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok doa, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Janganlah Kau Tinggalkanku dari KPPK. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah kau tinggalkanku, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Yesus, 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 dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Bait yang kedua, di hadapan tahta Tuhan. Hadapan tahta Tuhan, ku bersamamu. Dengan imanku berlutut, teguhkan aku. Yesus, 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 dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Bait yang ketiga, kita akan sama-sama nyanyikan. Ku bersandar kasih Tuhan, datang padamu. Oh, kau yang menghiburkanku dengan kasih-Mu. Katakan Yesus, 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 dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan berdoa buat beberapa pokok doa. Yang pertama, kita mau berdoa buat kebaktian online yang berlangsung setiap hari Minggu. Kita berdoa biar melalui kebaktian online ini pemberitaan firman Tuhan boleh diberitakan, dan biarlah setiap jemaat boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga setiap kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Tuhan menghadapi keadaan zaman ini. Mari kita sama-sama berdoa buat kebaktian online yang berlangsung setiap hari Minggu. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa buat kebaktian online yang diadakan setiap minggu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah melalui kebaktian ini iman setiap jemaat Tuhan diteguhkan. Iman setiap jemaat Tuhan boleh bertumbuh.
Dan biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan kami boleh dibawa untuk mengenal Tuhan. Kami dibawa untuk boleh semakin mendekat kepada Tuhan. Sehingga di masa-masa pandemi ini kami memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan. Berkati ya Tuhan kebaktian yang diadakan setiap minggu. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang kedua kita berdoa untuk perayaan Natal GKY Karawaci yang diadakan secara online. Biarlah Tuhan boleh menolong panitia dalam mempersiapkan acara ini. Kita berdoa juga untuk perekaman yang akan diadakan pada tanggal 17 November untuk perayaan Natal ini. Biarlah Tuhan boleh memakai setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam perayaan acara Natal ini. Sehingga perayaan Natal ini menjadi berkat dan boleh dirasakan kehadiran Kristus di dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat. Mari kita sama-sama berdoa untuk perayaan Natal ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan untuk perayaan Natal. Kami berdoa Tuhan yang pimpin untuk panitia yang mempersiapkan acara ini yang dilakukan secara online. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan juga buat para pelayan-pelayan yang melayani di dalam perayaan Natal ini. Tuhan, pakai mereka dan perayaan Natal ini boleh tetap dirasakan oleh jemaat-jemaat Tuhan sebagai perayaan Natal. Biarlah perayaan Natal ini boleh tetap kami rasakan kehadiran Kristus yang hadir di tengah-tengah kami, di dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Kami menyerahkan perayaan Natal ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikutnya saudara-saudara, kita berdoa untuk kelompok-kelompok KTB yang ada di gereja kita. Biarlah melalui kelompok tumbuh bersama ini, biarlah setiap jemaat saling menguatkan, saling bertumbuh di dalam iman, menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa buat kelompok-kelompok KTB dalam pertemuan-pertemuan yang ada di dalam Zoom, di dalam online. Tuhan yang boleh pimpin untuk kelompok-kelompok KTB ini. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk kelompok-kelompok KTB yang ada di dalam gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang berkati pertemuan-pertemuan dalam kelompok KTB ini ya Tuhan. Biarlah setiap jemaat yang saling bertemu di dalam kelompok KTB ini boleh saling menguatkan, saling meneguhkan, saling bertumbuh bersama menjadi orang-orang yang semakin dewasa di dalam Kristus. Tuhan berkati ya Tuhan kelompok-kelompok KTB yang ada. Biarlah kasih Kristus mengikat kami. Kehadiran Kristus boleh kami alami dan kami rasakan ya Tuhan dalam kelompok-kelompok KTB. Tuhan berkati akan kelompok-kelompok KTB yang ada dalam gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita juga berdoa untuk pelayanan COVID-19 yang dilakukan oleh Sinode GKY. Biarlah melalui pelayanan COVID-19 ini oleh Sinode GKY, setiap jemaat GKY yang terkena COVID atau anggota keluarganya terkena COVID boleh dilayani dengan baik, boleh mendapatkan pelayanan yang baik, dan setiap jemaat tidak lagi panik, tidak lagi takut menghadapi realita COVID ini. Biarlah kita berdoa, biarlah melalui pelayanan COVID-19 ini Sinode GKY boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat di GKY. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pelayanan Sinode GKY ya Tuhan, yang melayani orang-orang yang terkena COVID-19. Kami berdoa biarlah setiap jemaat tidak lagi panik, tidak lagi takut ketika ada anggota keluarga yang terinfeksi. Biarlah melalui Sinode GKY ya Tuhan yang melayani COVID-19, biarlah setiap orang-orang yang terkena COVID boleh dilayani dengan baik. Bahkan mereka boleh disembuhkan dari penyakit COVID-19 ini. Dan mereka boleh mendapatkan kekuatan
iman di dalam Tuhan melalui pelayanan COVID-19 oleh Sinode GKY. Kami menyerahkan ya Tuhan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati ya Tuhan pelayanan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa untuk vaksin COVID-19 yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kita berdoa biarlah vaksin ini ketika akan dilakukan kepada masyarakat boleh betul-betul dilakukan dengan baik. Mungkin tahun depan vaksin ini akan mulai dijalankan. Kita berdoa biarlah seluruh proses vaksin seluruh masyarakat Indonesia boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa biarlah pemerintah diberi hikmat bagaimana mengatur vaksin COVID-19 ini untuk boleh dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk vaksin COVID-19 ya Tuhan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Mungkin tahun depan kami berdoa ya Tuhan biarlah Kau yang pimpin pemerintah dalam menjalankan vaksinasi untuk masyarakat luas di Indonesia ini. Tuhan kami berdoa Tuhan yang pimpin segala sesuatunya. Tuhan yang sertai segala sesuatunya. Tuhan yang tolong segala sesuatunya. Kami berdoa Tuhan yang berkati untuk vaksin ini ya Tuhan menjadi berkat bagi masyarakat di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Dan kami menyerahkan buat vaksinasi ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita berdoa buat pergumulan pribadi kita. Kalau malam hari ini saudara memiliki masalah, persoalan, beban berat, mari saudara-saudara bawa masalah saudara, persoalan saudara, beban berat saudara ke hadapan Tuhan. Biar Tuhan boleh menolong saudara, biar Tuhan boleh campur tangan dalam kehidupan saudara, biar Tuhan boleh menyatakan kuasanya dalam kehidupan saudara. Mari masing-masing dengan tenang kita berdoa buat pergumulan pribadi kita. Malam hari ini kami bawa ya Tuhan pergumulan kami ke hadapan-Mu. Kami mengakui kami manusia yang lemah. Kami mengakui kami manusia yang terbatas. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Kami tahu hanya Tuhan yang dapat memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan yang dapat menjadi penolong dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan yang dapat kami andalkan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah campur tangan-Mu Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Kau campur tangan buat persoalan, masalah, beban berat dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Kau akan nyatakan kuasa-Mu buat kami. Kau akan menyatakan keajaiban-Mu, mujizat-Mu buat kehidupan setiap kami. Kami menyerahkan beban pergumulan kami ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan sama-sama menutup kebaktian doa kita. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Dan setelah itu Pendeta Arifin akan menutup kita di dalam doa. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih,
bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk malam ini. Kami boleh memuji menyembah-Mu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan terlebih kami boleh berdoa, memohon kepadamu. Karena dalam segala pergumulan, persoalan-persoalan kami hadapi dalam menjalani kehidupan ini, kami ada kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu telah memimpin kami di dalam sepanjang kebaktian doa malam hari ini. Dan kami sungguh merasakan hadirat Allah bersama-sama dengan kami. Kekuatan dari Roh Kudus menopang setiap kami, sehingga kami boleh terus datang kepadamu ya Tuhan. Biarlah di akhir ibadah nih Tuhan, setiap kami boleh menengadah, mengharap akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam keluarga yang kami jalani dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan yang kami geluti pada saat ini, dengan berbagai pergumulan, studi, dan segala yang kami lakukan. Biarlah kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan turun atas semua yang kami lakukan. Karena anugerah dan kemurahan dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan, penghiburan, pimpin penyertaan Roh Kudus, menyertai hidup saudara. Malam ini, besok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Kebaktian doa kita sampai di sini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.